Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat setia Opan Tawek dimanapun berada, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya pada sehat walafiat ya. Mudah-mudahan semuanya diberikan rezeki yang berlimpah, terutama di pertanian kita, di aktivitas kita, di rutinitas kita. Dan kali ini Opan Tawek mau membahas tentang virus di pertanian apa saja yang menyangkut tentang kejadian-kejadian yang sangat tidak diinginkan, diantaranya yaitu tanaman terkena mati layu ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah mati layu. Dan mati layu ini disebabkan oleh beberapa faktor ya. Tapi tenang, buat teman-teman jangan panik karena semuanya ada solusi. Semuanya ada solusi, yang penting kita mau mempraktekannya atau mengerjakannya, menangkal atau mengurangi kejadian-kejadian seperti mati layu ya. Nah, di sini di kejadian mati layu ada beberapa faktor, yaitu yang sudah tidak asing lagi yaitu fusarium ya. Fusarium, jamur yang menyerang akar, dan juga ada disebabkan oleh sesuatu yang lain, yaitu dimakan oleh binatang yang ada di tanah. Dan kita harus mengenali ya, harus mengenali ciri-ciri layu kena jamur atau fusarium, layu fusarium atau layu dan mati karena binatang tanah. Begini, untuk mengenali kenapa tanaman kita mati layu itu, kita lihat dari kejadian atau fakta di lapangan ya. Dan untuk pembahasan yang pertama, kita membahas layunya karena binatang lain, atau ada juga karena larva ya. Larva seperti telur oteng-oteng yang menetes di tanah, dan induknya ketika bertelur dia menyelinap ke bawah akar timun atau akar tanaman, dan dia di situ bertelur. Setelah bertelur, telurnya itu menetes jadi larva. Sebelum terbang, sebelum dewasa, dia jadi belatung dulu, dan saat itu dia makanannya akar. Dan seperti apa tanaman mati layu yang dimakan larva seperti itu? Kita lihat dari pohon. Kalau layunya hanya di siang hari, layu di siang hari dan pagi atau apalagi malam ya, malamnya dia bangun kembali sampai pagi dia tetap segar. Ketika muncul matahari dia langsung layu. Nah, itu disebabkan karena larva ya, karena larva. Dan solusinya untuk perusak akar agar tanaman kita tidak kembali mati layu. Nah, di sini kita harus menyelamatkan tanaman-tanaman kita dengan menugal setiap beti ya. Kalau bahasa Sundanya itu beti tanaman ya. Apa ya kalau bahasa Indonesianya itu? Pokoknya kita tugal di samping pohon dan segera masukkan puradan ke lubang itu dan tutup ya. Tutup pakai tanah atau siram pakai air supaya si kandungan racunnya langsung meresap ke akar. Dan itu
Yang kita tugal, yang kita selamatkan bukan pohon yang layu ya, bukan pohon yang layu, tapi teman-temannya atau pohon yang lain yang di sampingnya kita tugal dan masukkan puradan. Nah, untuk yang mati layu sendiri, kalau dia mati layu dimakan oleh larva, itu ada solusi lain teman-teman ya. Dia bisa diselamatkan, bisa kembali segar dan berbuah dengan satu cara, yaitu dikasih puradan juga, ditugal samping pohonnya, di dekat akar, pas akar lah pokoknya ya. Dan setelah kita kasih puradan, kita timbun sekitar 8 sentian lah, 8 sentian batangnya kita timbun pakai tanah. Setelah ditimbun pakai tanah, kita siram, dan nanti setelah si larvanya atau binatang tanahnya mati, dia akan kembali pelan-pelan dia akan tumbuh dan kembali sehat begitu. Nah, itu cara membasmi binatang tanah yang merusak akar ya. Nah, itu yang karena disebabkan larva atau binatang tanah. Dan untuk mati layu yang disebabkan oleh Fusarium, nah itu sangat penting ya, sangat penting buat teman-teman. Biasanya setiap pengepul selalu memperhatikan daun atau batang dan juga pucuk tentang kesehatan si tanaman itu. Ketika ada muncul jamur, langsung disemprot pakai fungisida. Dan sebetulnya untuk fungisida sendiri atau untuk jamur yang menyerang daun, kalau batang dan pucuk subur itu tidak sangat mengganggu ya teman-teman. Tidak akan fatal buat tanaman kita. Yang lebih fatal itu ketika si jamur menyerang akar. Nah, di sini saya bakal ngasih cara untuk menyelamatkan tanaman kita agar tidak terserang mati layu untuk semua tanaman ya teman-teman. Nah, di sini untuk saya pribadi, saya selalu menggunakan fungisida untuk kocor ya. Untuk kocor saya campurkan fungisida. Dan untuk yang saya pakai sebetulnya banyak ya. Sebetulnya banyak untuk racun-racun atau fungisida yang menangkal jamur, terutama di daun, di pohon. Kalau saya sendiri menggunakannya yaitu Amistartop. Amistartop saya campurkan ke pupuk kocor. Untuk dosis 1 ember cat besar saya kasih 2 tutup ya. 2 tutup dan dikocorkan nanti berbarengan sama pupuk kocor. Disuntikan ke akar dengan metode menggunakan tangki. Nah, menggunakan tangki itu di samping sangat cepat meresap akar, itu juga sangat irit untuk asupan yang kita masukkan ke dalam akar tanaman ya. Nah, begitu. Jadi untuk menanggulangi akar agar tidak terkena layu Fusarium, kita harus menggunakan fungisida kembali atau menggunakan fungisida juga untuk dilakukan di pengocoran. Dan saya sendiri melakukannya tidak rutin, hanya seminggu sekali ya teman-teman. Seminggu sekali saya kocor menggunakan pupuk biasa ya yang saya pakai, dan dicampurkan juga obat fungisida. Dan yang untuk saya percaya, yang saya pakai selama ini, saya menggunakan Amistartop 2 tutup per 1 ember cat, diaduk bersamaan dengan pupuk kocor dan disuntikan ke akar. Nah, dengan perlakuan seperti itu, tanaman kita bakal terselamatkan dari mati layu.
dari mati layu yang sangat menjengkelkan buat teman-teman semua dan buat kita semua ya. Nah, itulah caranya, cara yang sangat tepat untuk menghindari atau mengobati penyakit mati layu. Dan ini cara itu untuk semua tanaman ya teman-teman, untuk semua tanaman seperti ya yang sudah kita kenal ya, yang sering mati layu yaitu tomat, cabai apalagi. Nah, pokoknya semua jenis sayuran sangat rentan mati layu disebabkan jamur dan juga binatang tanah, karena kita nanam di tanah, otomatis binatang banyak di tanah. Dan untuk menyikapi hal buruk seperti itu, hal yang tidak kita inginkan, lakukan metode atau cara. Karena dengan seperti itu kita akan terbebas dari mati layu. Kalaupun ada, kita obatin seperti itu, seperti yang saya bahas di sini. Oke teman-teman, mungkin itu saja dulu yang saya bisa sampaikan ke teman-teman, khusus ke petani ya, ke petani palawija apa saja. Mudah-mudahan informasi ini, tutorial ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan semoga sukses buat semua petani. Begitu. Dan saya Opan Tawek mengingatkan, jangan lupa kalau menyukai video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tekan juga tombol notifikasinya supaya teman-teman selalu dapat notifikasi video-video penting dari uploadan di channelnya Opan Tawek. Nah, itu teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya Opan Tawek pamit dulu. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya Opan Tawek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.